Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sailendra Punu dari kelas 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2025. Panjang umur, sehat selalu, makin sukses karirnya guru-guruku tersayang. Salam guru. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Timun Mas bermula dari sosok wanita tua yang tidak mempunyai anak. Hari-harinya sangatlah kesepian. Beliau bernama Mbok Sarni. Pada suatu hari, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tanpa diduga, Mbok Sarni bertemu dengan sosok raksasa yang sangat besar. Duk, duk, duk. Raksasa itu berkata, "Hai, sedang apa kau di sini, wanita tua?" Mbok Sarni menjawab, "Permisi, numpang lewat, Tuan Raksasa. Saya di sini hanya untuk mencari kayu bakar." Raksasa berkata, "Jika kau ingin lewat dengan selamat, berikanlah aku seorang anak. Aku akan menyantapnya." Hahaha. Mendengar perkataan raksasa, Mbok Sarni merasa bingung, lalu berkata, "Maaf Tuan Raksasa, saya tidak mempunyai anak seorang pun." Mendengar perkataan Mbok Sarni, raksasa berpikir, lalu berkata, "Tenang wanita tua, aku mempunyai biji mentimun ini. Ambillah, tanamlah dan rawatlah biji ini. Ini akan tumbuh menjadi buah mentimun yang sangat spesial. Di dalamnya akan ada seorang bayi mungil untukmu. Kau bisa merawatnya seperti anak kandungmu sendiri." Mendengar perkataan raksasa, Mbok Sarni merasa aneh tapi senang, karena itulah penantiannya. Raksasa berkata, Jangan senang dulu wanita tua. Kau bisa merawatnya hanya sampai 6 tahun saja. Dan kau serahkan anak itu kepadaku. Aku akan menyantapnya. Hahaha. Bagaimana wanita tua? Apakah kau setuju dengan syaratku?" Daripada berlama-lama di hutan, hari juga mulai gelap. Mbok Sarni mengiyakan perkataan raksasa, lalu berkata, "Baiklah Tuan Raksasa, saya berjanji akan memenuhi syaratmu." "Baiklah, aku pegang janjimu. Ambil biji ini dan silakan lewat." Mbok Sarni pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, Mbok Sarni menanam biji itu dan merawatnya. 2 minggu berlalu. Biji itu tumbuh menjadi buah mentimun ajaib. Mbok Sarni memetik dan mengambilnya. Sambil mengingat perkataan raksasa, Mbok Sarni membelah buah mentimun itu secara perlahan. Ternyata benar, di dalamnya ada seorang bayi mungil. Oe, oe, oe. Mbok Sarni sangat senang melihatnya. Dari kisahnya, bayi itu diberikan nama dengan Mbok Sarni Timun Mas. 6 tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi anak yang cantik dan rajin. Sehari-hari selalu membantu pekerjaan Mbok Sarni. Mbok Sarni merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang, seperti anak kandungnya sendiri. Tanpa diduga, raksasa mendatangi rumah Mbok Sarni. Duk, duk, duk. Melihat kedatangan raksasa, Mbok Sarni merasa takut dan cemas, lalu menyuruh Timun Mas untuk berdiam diri di dalam rumah. Yang menemui raksasa hanyalah Mbok Sarni sendiri. Mbok Sarni keluar.
Raksasa berkata, "Hoi wanita tua, mana anak itu? Sudah 6 tahun ini. Aku akan menyantapnya sekarang." Hahaha. Mbok Sarni menjawab, "Maaf Tuan raksasa yang baik hati, bolehkah saya meminta 2 tahun lagi agar kau lebih sedap menyantapnya nanti? Kalau sekarang masih kecil, kasihan anak itu." Mendengar rayuan Mbok Sarni, raksasa manut terhadap Mbok Sarni, lalu meninggalkan rumah Mbok Sarni. Tuk, 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 tuk. Hati Mbok Sarni sangat lega atas kepergian raksasa. Tapi tidak luput mencari 1000 cara agar timun mas tidak diambil oleh raksasa. Keesokan harinya, Mbok Sarni mengutus timun mas pergi ke atas gunung untuk menemui petapa. Timun mas pun pergi. Sesampainya di atas gunung, timun mas bertemu dengan petapa. Timun mas berkata, "Assalamualaikum petapa yang terhormat, bolehkah saya meminta bantuanmu?" Timun mas bercerita semua masalahnya sesuai dengan arahan ibunya pas di rumah. Petapa mengerti apa maksud kedatangan timun mas. Lalu berkata, "Baiklah nak, aku akan membantumu. Aku mempunyai 4 kantung ajaib ini yang akan kuisikan biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Jika kau dikejar oleh raksasa, lemparkan saja kantung-kantung ini satu persatu. Maka kau akan selamat, nak." Timun mas mengambil kantung-kantung itu. Tanpa banyak berlama-lama, timun mas berterima kasih kepada petapa, lalu bergegas pulang. Di arah jalan pulang, tanpa diduga, timun mas bertemu dengan raksasa. Raksasa sudah mengenali timun mas dari arah kejauhan. Timun mas melihat raksasa sangatlah ketakutan. Raksasa berkata, "Nah, ini dia anakku, dia milikku. Aku akan menyantapnya sekarang, mumpung dia lagi sendirian." Hahaha. Timun mas melihat raksasa itu sangatlah takut, lalu berlari. Raksasa mengejar timun mas. Dengan rasa takut dan percaya diri, sambil mengingat perkataan petapa, timun mas melemparkan kantung pertama yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu berubah menjadi akar yang melilit tubuh raksasa. Akar itu putus karena raksasa sangatlah kuat dan besar. Raksasa itu masih bisa lolos dan mengejar timun mas. Timun mas sangat ketakutan, lalu melemparkan kantung kedua yang berisi jarum. Jarum itu berubah menjadi pohon cemara yang tajam dan tinggi. Seketika menusuk kaki raksasa itu. "Aduh, kakiku sakit. Awas kau nak. Jika kau ketangkap denganku, aku akan mengoyak-oyak tubuhmu dengan gigiku yang sangat tajam." Hahaha. Raksasa tapi masih bisa lolos dan lanjut mengejar timun mas. Timun mas sangatlah ketakutan karena sisa kantungnya hanyalah 2. Lalu dilemparkan kantung yang ketiga yang berisi
garam. Garam itu berubah menjadi genangan air yang sangat kecil. Raksasa itu kepleset. Duk, aduh, pinggangku sakit. Awas kau nak. Tetapi raksasa itu masih bisa lolos dan lanjut mengejar Timun Mas. Timun Mas sangatlah ketakutan karena sisa kantungnya hanyalah satu. Aduh, gimana ini? Kantungku tinggal satu. Dengan rasa percaya diri, Timun Mas melemparkan kantung yang keempat yang berisi terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lava yang sangat panas. Raksasa itu pun tenggelam. Aduh, panas! Tolong, badanku panas! Raksasa pun lenyap sekejap. Timun Mas pun pulang dengan selamat. Dari situlah Timun Mas dengan Bok Sarni hidup tenang dan bahagia. Tidak ada lagi bayang-bayang raksasa jahat itu. Cukup sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pesan moral dari dongeng saya adalah jika tidak bisa menepati janji, janganlah berjanji. Berbakti kepada orang tuamu, terutama ibumu. Sabar dan tabah menghadapi masalah. Berani melewati rintangan. Ikhlas membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ingat ya teman-teman. Dah.